Bumbu untuk brongkos ini menggunakan keluak ya teman semua, yang diambil isinya saja, kulitnya dibuang. Jadi dipastikan kalau mau masuk air sudah matang bumbunya ya. Dagingnya ini juga sudah berubah warna seperti ini, supaya masakannya itu jadinya nanti akan enak. Halo teman semuanya, apa kabar? Pada sehat-sehat ya? Jumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Channel. Di episode kali ini kembali Dapur Cantik akan menjawab permintaan salah satu subscriber, yaitu membuat brongkos daging sapi khas Jawa Tengah. Bagaimana lezatnya masakan ini, bagaimana pula cara membuatnya, dan bahan apa saja yang diperlukan. Ayo segera saja mulai membuatnya. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya, tekan tombol loncengnya supaya semua teman-teman dapat notifikasi ketika Dapur Cantik mengupload video-video terbaru. Ayo mulai membuatnya, simak terus ya teman-teman hingga selesainya nanti. Sudah saya siapkan 500 gram daging sapi bagian lulur dalam ya. Saya menggunakan bagian lulur dalam karena untuk proses masaknya itu cepat empuk. Namun demikian kalau teman semua ingin menggunakan bagian yang lain, sengkel ataupun apapun, itu juga boleh-boleh saja. Juga ada 100 gram kacang merah yang tadi sudah saya rendam sekitar 4 jam, kemudian direbus sampai empuk. Pertama saya akan haluskan dulu ya bumbu untuk brongkos ini. Ada bawang putih, bawang merah, kencur, jahe, kunyit, kemiri yang sudah disangrai, cabai besar yang merah, juga cabai keriting yang merah. Sebelum dihaluskan saya akan potong-potong terlebih dulu ya. Sudah halus ya bumbunya, saya pindahkan dulu tempatnya. Selanjutnya bumbu untuk brongkos ini menggunakan keluak ya teman semua, yang diambil isinya saja, kulitnya dibuang. Setelah itu direndam dengan air panas supaya mudah untuk dihaluskannya nanti. Dan saya akan haluskan juga menggunakan blender. Kalau teman semua menggunakan ulekan juga boleh-boleh saja. Nanti akan dicampur dengan bumbu yang lain yang dihaluskan tadi. Saya potong-potong dulu ya daging sapinya, bentuk dadu seperti ini, tidak terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil juga kalau dimasak itu dia akan menyusut. Namun ini juga sesuai teman semua ya, kalau ingin dipotong dengan bentuk-bentuk yang lain itu juga boleh-boleh saja untuk cara motong dagingnya ini, jadi tidak harus sama seperti saya memotong, sesuai selera aja. Saya akan marinasi dulu ya dagingnya ini menggunakan garam, merica, dan ketumbar bubuk yang sudah disangrai. Kemudian saya ratakan sambil diremas-remas ya. Fungsi atau kegunaan marinasi ini adalah supaya dagingnya ini lebih berbumbu. Di samping itu juga untuk memudahkan pengempukan dagingnya ya teman semua, lebih cepat empuk kalau diolah. Dipastikan dagingnya ini sudah terlumuri dengan bumbu marinasinya ya teman semua, dan diremas-remas seperti ini. Nah ini sudah merata. Saya akan diamkan dulu selama 30 menit sambil saya akan menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Ini ada sebagian bawang merah yang tidak ikut dihaluskan ya bersama bumbu yang tadi. Saya hanya rajang tipis aja karena nanti akan ditumis tersendiri sebelum menumis bumbu yang halus, dengan tujuan juga kegunaannya supaya nanti masakannya itu lebih terasa gurih ya teman semua. Sekarang saya akan mulai untuk membuat brongkosnya ya. Terlebih dulu saya akan tumis bawang merah yang sudah dirajang tipis. Minyaknya sudah panas, saya masukkan bawang merahnya. Ini ditumis-tumis, diaduk sampai mengeluarkan aroma yang harum ya teman semua. Aromanya sudah harum ya teman semua dari bawang merahnya ini. Jadi tidak terlalu kering namun sampai mengeluarkan aroma yang harum. Saya akan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian juga saya masukkan untuk keluak yang sudah dihaluskan juga ya. Ini keluak ini wajib ada ya teman semua untuk membuat brongkos ini. Kemudian juga ditumis-tumis, diaduk-aduk seperti ini sampai merata. Sambil saya masukkan serai yang sudah dikeprek. Kemudian juga ada lengkuas yang sudah dikeprek juga.
daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya. Kemudian juga saya masukkan daun salam. Ditumis-tumis sampai merata. Aromanya sudah harum ya teman semua. Saya tambahkan bumbu yang lain, ada garam. Saya masukkan juga dari lada bubuk. Kemudian juga ada terasi ya teman semua. Terasi ini sudah matang ya. Boleh dikukus dulu atau digoreng dulu juga boleh. Saya masukkan juga gula merahnya. Saya masukkan sekalian untuk kaldu jamurnya. Diratakan, ditumis-tumis ini sampai bumbunya ini matang ya teman semua. Bumbunya sudah matang ya teman semua. Harum sekali. Saya masukkan daging yang sudah dimarinasi tadi. Saya masukkan semua ya. Tidak perlu dicuci lagi ya teman semua. Jadi setelah dimarinasi langsung aja ditumis bersama bumbunya ini. Ini ditunggu sampai daging ini berubah warna. Baru nanti bisa masukkan berikutnya, bahan berikutnya. Ini dagingnya sudah berubah warna ya teman semua. Saya akan masukkan airnya. Jadi dipastikan kalau mau masuk air sudah matang bumbunya ya. Dagingnya ini juga sudah berubah warna seperti ini, supaya masakannya itu jadinya nanti akan enak. Saya masukkan airnya. Ya, ini ditunggu sampai mendidih dan sampai susut, kira-kira separuhnya begitu ya. Baru nanti bisa masuk juga bahan-bahan yang lain sambil dagingnya ini empuk dan bumbunya juga meresap nanti. Ini kuahnya sudah susut separuh ya teman semua. Saya akan buang dulu dedaunannya ini supaya nanti kalau masuk santan tidak lengket semua di dedaunnya. Saya masukkan kacang merah yang sudah direbus ya. Kemudian juga saya tambahkan santan kental. Saya menggunakan santan instan saja. Sambil diaduk-aduk ya teman semua. Kalau sudah masuk santan ini, sambil saya masukkan juga cabai rawitnya yang saya biarkan utuh saja. Ini ditunggu lagi ya teman semua sampai mendidih lagi dan sampai susut sedikit lagi. Teman semua, ini kuahnya saya sudah cukup seperti ini ya susutnya. Nah, ini dagingnya juga sudah empuk. Dan terakhir saya akan masukkan tomatnya yang sudah dipotong-potong tadi. Jangan lupa teman semua untuk cicip rasa ya. Untuk manis asinnya itu disesuaikan selera teman semua aja. Oke teman semua, ini saya sudah cicip. Rasanya bronkosnya ini enak banget, pas banget. Jadi sedap, gurih ya. Bronkos daging sapi khas Jawa Tengah sudah jadi. Rasanya sedap banget ya. Ini sudah memenuhi permintaan salah satu subscriber, terjawab sudah. Buat teman-teman yang lain yang ingin request masakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya akan membuatkan sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Semoga masakan ini bermanfaat buat teman semuanya ya. Jangan lupa untuk share buat teman-teman yang lain. Like maupun komennya pasti saya tunggu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.